Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kumpulkan kita bersama di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang mulia, tak lain dan tak bukan karena akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain dan tak bukan akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita, yang menakdirkan kita hidup bersama. Alangkah beruntungnya seseorang yang berkumpul bersama melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Para ulama mengatakan majami'ul khair taj'aluka min ahlil khair wa in kunta minasyarr. Perkumpulan-perkumpulan yang baik akan menjadikanmu orang-orang baik walaupun sebetulnya kamu orang yang gak baik. Paham ya? Halo? Orang yang kumpul sama orang baik otomatis dia bakalan baik walaupun sebetulnya dia tidak baik. Sebaliknya majami'us syarr taj'aluka min ahli syarr wa in kunta minal khair. Perkumpulan-perkumpulan yang buruk akan menjadikanmu itu otomatis orang buruk juga walaupun sebetulnya kamu itu orang baik. Ya. Itu adalah suatu akan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inayah, ma'unah, dan sebagainya macam akan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita pada malam hari ini kumpul bersama di tempat mulia bersama orang-orang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu barusan pembukaannya. Yang pertama, Al-Bakir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terkhusus terhadap Dewan Jajaran Takmir Masjid Al-Muhajirin, para imam, para asatidz, dan para bapak-bapak, para ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya keliling 1 minggu yang paling santai acaranya di Masjid Al-Muhajirin. Santai gitu, ada acara gini, ada acara gini, nampak santai sekali. Betul. Yang lainnya nggak seperti ini santai banget. Dengar, makan, minum, bicara, ngopi, ya, sebagai macamnya itu yang wajib kita syukuri itu. Bukan cuma yang betulnya nominal harta kemudian kita syukuri kalau tidak. Kadang manusia lalai. Apalagi malam ini kita memperingati akan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kita sering gitu, hampir tiap tahun kita ini memperingati akan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi mulai udah banyak itu mubalik atau kisah atau mungkin kita belajar tahu juga sejarahnya ya. Tahu akan sejarahnya perjalanan Nabi dari Mekah kemudian sampai ke Baitul Maqdis, Palestina, kemudian Mi'raj. Naiknya Nabi mulai dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Nabi di samping lapisan ke-7, kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah berupa sholat 50 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Nabi turun sampai di langit ke-5 dan ketemu Nabi Musa alaihissalam. Sama Nabi Musa ditanya dapat perintah apa, dijawab dapat perintah 50 kali sholat dalam 1 hari semalam. Minta dispensasi wahai Nabi Muhammad, umatmu gak bakalan kuat. Ini ceritanya udah sering kita dengar, betul enggak? Sudah. Cuman
Di sini di malam ini insya Allah saya ingin bahas satu saja peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj yang mungkin yang wajib kita ketahui dan bahkan kita jaga sampai ajal menjemput. Apa itu kira-kira? Yaitu perintah sholatnya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menjaga sholat 5 waktu. Kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memperingati kan? Disinilah kita akan mengenang apa sih oleh-olehnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, yaitu adalah perintah sholat 5 waktu ini. Perintah sholat 5 waktu. Sholat ini adalah silah, hubungan. Sholat ini bagaikan tali antara makhluk hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu silah, tali hubungan, robin, tali hubungan antara makhluk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang dia meninggalkan sholat, entah secara sengaja atau tidak sengaja, maka secara otomatis dia memutus akan tali hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Setuju? Sepakat? Mobil, motor, rumah dan sebagainya macamnya. Kalau misal kita dapat uang, transferan uang tiba-tiba, langsung kita tiba-tiba sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, saya dapat rezeki yang luar biasa. Dia dapatnya tak langsung nimpa kita di dunia, enggak. Cuman sisi negatifnya, mabaratnya kita rasakan di kehidupan di dunia. Contoh kecil mungkin. Contoh simpelnya, orang meninggalkan sholat, hukumnya apa? Bagaimana hukumnya? Boleh apa? Ya boleh kan? Ketika dia meninggalkan sholat berkali-kali atau mungkin sekali saja, kan dia udah berdosa. Tarifus sholat, meninggalkan sholat. Ya, sholat imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Yang meninggalkan sholat berarti adamadin, merobohkan akan tiang agamanya. Ketika seseorang meninggalkan sholat yang wajib, walaupun cuma sekali, dia udah dapat dosa. Cuma dosanya nggak dia rasakan di dunia, tetapi sisi negatif dan madarotnya kita rasakan, entah sadar atau enggak. Minimal ketika mungkin kalau kita udah biasa sholat, ya, kita jaga itu betul-betul sholat, tiba-tiba kita meninggalkan sholat tersebut secara sengaja terus tidak dikobok. Di situ kita akan merasakan jenuh, galau, kayak ada yang kurang pas. Merasakan enggak? Tidak merasakan, mati rasa ya, mati rasa. Oke lah tidak merasakan. Kalau tidak merasakan tidak apa-apa lah. Kalau dirinya menganggap enggak kok. Ketika di dunia saya meninggalkan sholat berkali-kali itu buktinya tidak apa-apa. Tetap aja itu rezeki tetap lancar, anak-anak saya tetap nurut. Ya, tunggu dulu. Itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilulu, dikasih yang senang-senang dulu di dunia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti ketika dia udah meninggal, disitulah dia akan merasakan segala pahitnya akan amalan yang dia perbuat ketika dia di dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di depan kita banyak anak kecil. Anak kecil itu bagaikan uang receh. Anak kecil itu uang receh, Pak. Bu, anak kecil itu bagaikan uang receh. Coba anak kecil dipisah satu koin aja, dikocok sebagaimanapun tidak mungkin bunyi ya. Tapi kalau anak kecil dijadikan satu ya, kumpul, itu kayak uang receh dikumpul jadi satu kocok meracak, itu anak kecil. Itu Masya Allah. Ini aset kita ya. Ini aset kita, ini bakal kita jaga. Insya Allah yang ini sekarang di barisan sebelah kanan, mudah-mudahan berkahnya acara ini besok dari barisan sebelah kiri. Amin. Amin. Malam ini yang anak-anak kecil dari sebelah kanan saya bukannya khusus wajib sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin di sini tidak ada ya. Mungkin di sini tidak ada. Mungkin di daerah-daerah mudah-mudahan berkatnya penghafal Al-Quran, berkatnya anak yatim yang selalu kita santuni, berkatnya fakir, fuqara, masakin dan sebagainya macamnya yang selalu kita santuni, Allah Subhanahu wa Ta'ala
jaga kita punya keluarga dari akidah yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita berada di jalan yang sudah benar ini. Alhamdulillah. Itu adalah oleh-oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ceritanya orang itu putus dari sholat. Ada juga, alhamdulillah ada juga. Pernah juga Ustaz, ketemu orang, dia ini seorang ulama, dia ditokohkan di daerahnya. Tiba-tiba dia punya santri, punya murid jamaah gitu ya. Datang itu dia punya namanya kapling surga, kapling surga. Saya bingung juga kapling surga bagaimana maksudnya. Iya. Jadi jamaahnya itu datang ke dia, ngapling surga. Katanya berapa? 5 juta. Kok murah benar surga 5 juta? Seriusnya ada ini. Ada yang seperti ini. Surga di kapling. Jadi anak mikir, oh berarti ustaznya masya Allah dia punya kenalan orang dalam mungkin. Saya gitu kan. Mungkin dia punya kenalan orang dalam. Nauzubillah min dzalik. Yang seperti ini. Ada. Terjadi yang seperti ini. Ya. Terjadi yang seperti ini. Jadi yang aneh juga banyak orang yang ikut dengan dia. Terus anak tanya, loh kalau udah punya kapten surga ya berarti ngapain? Ya sudah Ustaz. Ya sudah Habib, kalau Habib udah kapten surga ke dia, Habib kalau waktu Ramadan tidak wajib puasa Ramadan, kalau waktu sholat tidak wajib sholat, kalau waktu zakat tidak wajib zakat. Karena apa? Karena udah punya kapten pasti di surga. Karena nggak tahu di komplek yang sebelah mana, atau pinggirnya jalannya mungkin ya, pinggirnya neraka jahanam mungkin saja. Berarti di sini apa? Pentingnya melihat seorang guru. Pentingnya berhati-hati dengan kita mencari yang namanya guru. Bukan hanya asal-asalan guru saja, enggak. Bukan cuma dia pakai mungkin dia pakai gamis putih, pakai yang namanya guru. Kita pastikan dulu akidahnya sama atau tidak dengan akidah kita. Kira-kira seorang guru tersebut yang dikatakan ulama tersebut kira-kira ya ajarannya sama dengan kita, menyimpang atau tidak? Kan itu udah banyak ya, banyak nggak? Banyak yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Berpakaian ulama mencaci maki sahabat dan Nabi besar Muhammad SAW. Saya cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad, tapi saya nggak cinta sama keluarga Nabi. Ada yang seperti itu juga. Banyak. Di sini juga banyak orang pengen ceramah juga. Orang mau ceramah, mau itu hasanah gampang, kebut 15 menit buka syekh yang namanya Syekh Google, ya, rahmatullah alaih, ya. Udah pinter orang, betul? Udah pinter. Kalau misal Syekh Google nggak bisa buka namanya Mbak YouTube, sudah lihat ceramahnya siapa, diduplikat terus ngomong. Mudah tidak? Mudah sekali. Maka jangan mudah tertipu. Berarti bagaimana? Ketika ada seorang guru atau ulama, kita lihat dulu kemana dia dulu belajar, siapa gurunya, apa kitab yang dipelajarinya. Yaitu di sini adalah pentingnya seorang guru dan pentingnya akan sanad keilmuan. Jadi ilmu itu juga ada sanadnya, bukan cuma keluarga saja. Kalau keluarga itu ada bin udah jelas itu keluarga. Ilmu juga harus ada sanadnya. Ada sanadnya, jadi fulan belajar ke siapa? Ke syekh sini. Atau fulan belajar kepada siapa? Ke Habib sini belajar ke sini, Habib sini belajar ke sini, sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Jangan tiba-tiba ada ulama terus diangkat sebagai tokoh ulama, tiba-tiba ditanya dulu mondoknya di mana Beb? Atau dulu mondoknya di mana Ustaz? Oh ya saya guru punya guru namanya Syekh Google rahmatullah alaih. Ini kan nauzubillah min dzalik. Banyak cuma yang sekarang ini terjadi. Ya, banyak di sini. Maka kita berhati-hati akan yang namanya memilih akan guru. Guru ini adalah seseorang yang bakal menentukan kita ke jalan yang benar atau tidak. Ya kalau zaman dulu ada Nabi besar Muhammad SAW, pasti Nabi kita pasti sudah jelas. Nah, setelah meninggal Nabi banyak kan ulama-ulama. Cuma ulama ini ada dua ya kan ya. Ada ulama memang ulamanya Allah, ada ulama yang bukan ulamanya Allah. Nah, maka di sini kita harus berhati-hati. Sebelumnya, nah, sebetulnya Al-Fakir ini pengen buka kitab sebetulnya.
WhatsApp nampaknya udah waktunya juga udah malam ya. Udah malam. Mudah-mudahan yang pertemuan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita nanti di Jannatul Firdausil A'la bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama. Al-mar'u ma'aman ahad, kan gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dikumpulkan sama orang yang dicintainya. Nah, kalau dicintai dia, orang ini hidup cinta kepada ulama, cinta ke kiai, cinta ke habaib, cinta ke ustadz, cinta ke orang alim atau orang soleh, ya nanti ketika dia meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dikumpulkan sama orang-orang yang baik itu pula. Tapi ketika dia di masa hidupnya itu cinta sama orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang rusak, orang yang fajir, yang melampaui akan batas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, atau naudzubillah cintanya sama artis, ya nanti kita dibangkitkan sama Allah di mahsyar, dikumpulkan sama golongan mereka. Tergantung kita, ini modal cinta, ya betul? Ya. Yang menghafalkan Al-Quran juga ya, berhati-hati ya, berhati-hati, maka semangat la yudhayyibul waqt. Jangan sampai kalian membuang-buang akan yang namanya waktu. Ya, jangan sampai waktu itu terbuang-buang. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, cukup sekian. Terakhir kami minta barokah Fatihah. Istri saya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya kembali sembuh seperti semula dan tidak dunia wal akhirah. Wa man wasala salih bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.